Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Marilah selalu kita bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang telah kita dapatkan, terutama nikmat iman Islam, nikmat lahir dan nikmat batin. Mudah-mudahan kita selalu bisa menggunakan nikmat itu dalam rangka untuk bertakabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita mengkaji kembali tentang salah satu di antara konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah SAW adalah melakukan iktida atau meneladani Rasulullah SAW. Kalau kita lihat maka natur Rasul, kedudukan Rasul itu sebagaimana syahadat risalah yang telah kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad itu adalah seorang hamba Allah dan juga utusan Allah. Pada saat beliau berposisi sebagai hamba Allah, manusia biasa, makan, minum seperti kita pada umumnya. Beliau adalah dari manusia biasa. Walaupun posisi beliau sebagai seorang manusia biasa, kemudian dengan diberikan Allah Ta'ala berbagai macam kelebihan. Beliau sebagai seorang manusia digambarkan Allah Ta'ala dalam beberapa ayat. Misalnya di awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu beliau telah diperjalankan Allah, diisrakan Allah Ta'ala dan juga dimi'rajkan. Kemudian di awal Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Itu juga disebutkan 'abdihi. Dan di akhir Al-Kahfi juga diulangi, Qul innama anna basyarun mislukum. Katakanlah aku adalah manusia seperti kalian. Jadi beliau dalam posisi sebagai manusia tetapi memiliki keistimewaan, baik itu sebagai pribadi ataupun sebagai suami maupun sebagai pemimpin. Sehingga beliau adalah seorang insanun kamil, manusia yang memiliki kesempurnaan luar biasa. Dari posisi beliau sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin agama ataupun pemimpin pemerintahan dan juga pemimpin kenegaraan. Ada para ilmuwan dari barat itu mengkaji posisi beliau yang berbeda dengan pimpinan atau pemimpin agama-agama sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan Isa, kemudian juga dengan Buddha Gautama, Rasulullah ini sebagai pemimpin agama yang pernah dan bahkan sering memimpin peperangan. Sebagai pemimpin yang memimpin peperangan, inilah memiliki sifat-sifat yang unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Memerlukan kecerdasan, ya, memerlukan kepiawaian dan juga memerlukan keberanian tentunya, yang itu tidak dimiliki oleh para pemimpin agama yang lainnya. Jadi sekaligus di sini sebagai seorang rasul, ya, Rasulun minal mursalin, beliau memiliki sifat dasar sebagai seorang rasul yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jujur, amanah, tabligh serta cerdas. Yang mana dari sisi kejujuran diantaranya adalah bagaimana beliau mengelola harta yang dimiliki oleh Khadijah Al-Khuwailid, kemudian beliau kelola dengan jujur sampai menjadi simpati Khadijah dan akhirnya menikah, ya, dengan Rasulullah SAW. Kemudian amanah beliau adalah diberikan julukan Al-Amin. Itu pada saat usia 35 tahun meletakkan Hajar Aswad di tempat semula yang sebelumnya ada banjir di sekitar Ka'bah.
Kemudian ada renovasi Ka'bah dan Hajar Aswad dilepas, dan pada saat meletakkan beliaulah yang ditunjuk dengan strategi yang cerdas. Tabligh adalah beliau memberikan dakwah kepada umatnya, semua yang telah beliau dapatkan disampaikan kepada umatnya. Kemudian cerdas, ini kaitannya dengan pemimpin tadi. Di antara contoh kecerdasan beliau dalam peperangan Perang Badar, ketika beliau ingin tahu berapa jumlah pasukan Quraisy yang ikut di Perang Badar, maka beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang bertugas memasak. Berapa kalian memasak setiap harinya unta untuk teman-teman atau untuk pasukan itu? Dijawab kurang lebih 10 unta. Nah, jadi dari jawaban itu beliau mengkalkulasi bahwasanya orang-orang Quraisy jumlahnya antara 900 sampai dengan 1000, karena satu unta dimakan oleh 100 orang, 100 pasuk atau 100 tentara. Jadi itu contoh kecerdasan beliau. Beliau juga dari sisi kontrol sebagai pemimpin, ya, kontrol sosial, beliau memanfaatkan sarana sholat berjamaah untuk mengontrol kondisi para sahabatnya, siapa yang tidak datang, apa ada masalah, apa karena sakit atau ada urusan lainnya, itu kontrol sosialnya adalah lewat sholat berjamaah. Dan masih banyak contoh yang lainnya, sesi kecerdasan dan juga beliau sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Oleh karena itulah beliau adalah sebagai qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan, contoh panutan, qudwah hasanah. Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan banyak, baik pada masa susah ataupun senang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita beruswah atau beriktidak menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah? Maka perlu untuk kita kaji di sini dalam waktu singkat ini makna iktidak kepada Rasulullah SAW itu, mengikuti beliau itu ada 4 konsekuensinya. Ini disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Duwaisufi, yaitu seorang peneliti dari Maroko. Jadi tuntutan kita melakukan iktidak, menjadikan Rasul sebagai qudwah kita adalah al-imanu bihi. Kita mengimani Rasulullah SAW dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang tidak kita ragukan. Kita imani beliau ada sebagai seorang Rasul, risalahnya kita ikuti, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adalah yang kedua adalah mencintai dan mengagungkan al-mahabbah. Mahabbatuhu, kita cinta dengan kecintaan yang sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah kita mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW atau al-ittiba. Kita ikuti sunnah-sunnahnya, kebiasaannya, baik itu dalam kaitannya dengan masalah-masalah ibadah mahdhah, bagaimana beliau memiliki akidah, kemudian juga dalam hal muamalahnya, itu kita ikuti. Kemudian yang keempat adalah ad-da'watu, kita mendakwahkan profil dan ajaran Rasulullah SAW. Empat hal inilah yang kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah mengimani Rasulullah SAW. Ada banyak perintah dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Bahwasanya di antaranya surat ataupun ayat 8, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wa nuril ladzi anzalna, dan kepada cahaya, yaitu Al-Quran yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian ketahui itu maha mengetahui, maha teliti. Ada perintah. Di sini kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, sekaligus kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah, sejak zaman dahulu itu banyak kaum, ya. Di satu sisi ada pengikut beliau yang luar biasa komitmennya, tapi saat yang sama banyak
musuh-musuh dakwah yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, baik itu sejak dulu dan sampai kini. Misalnya ini kisah di surat Al-Mudaththir, yaitu seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah, sampai diabadikan di dalam surat ini. Betapa permusuhannya kepada Nabi luar biasa. Beliau memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan dalam hal sastra, dan pada saat mendengar Al-Quran itu tertarik hatinya, tapi tertutupi oleh ingkarnya, oleh kekufurannya, oleh kesombongannya. Sampai berkomentar, faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Ini hanyalah sihir yang dipelajari, yang itu dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Bingung ya. Jadi dia bingung kemudian menjadi galau. Apakah betul ini kalamullah ataukah ini hanya buatan manusia? Tapi orang-orang Arab pada umumnya dan Walid bin Mughirah pada khususnya yang sangat paham dengan syair ini sangat-sangat mengagumi Al-Quran tapi tidak mau mengimaninya. Jadi mereka orang-orang Quraisy menuduh Rasulullah sebagai sahir, ada yang menuduh sebagai syair, ada yang menuduh sebagai kahin, bahkan ada yang menuduh sebagai majnun. Itulah tuduhan-tuduhan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, tapi beliau sabar dalam menghadapi itu semuanya. Kita perlu belajar bagaimana keteguhan iman yang dimiliki oleh Abu Bakar ketika pulang dari Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada penduduk Mekah tentang peristiwa yang beliau alami pada malam itu. Orang-orang banyak yang mengingkari karena beliau menyampaikan secara roh dan jasad. Kalau hanya roh saja, mimpi saja mungkin nggak ada yang mengingkari, bisa dimaklumi. Tapi kalau disampaikan roh dan jasad ini yang susah. Dan yang sahih adalah roh dan jasadnya yang tadi sudah kita sampaikan. Dalilnya adalah awal al-Isra tadi, alladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya. Seorang hamba manusia itu terdiri dari ruh dan fisik, bukan hanya ruhnya saja. Abu Bakar pada saat mendengarkan cerita Isra Mi'raj ini langsung mempercayai. Inilah usaddiqu fima huwa abad min dalik. Usaddiqu bi khabari sama ghadwatan wa ruhatan. Jadi walaupun beliau mendengar yang lebih dahsyat dari itu, beliau mempercayainya. Sehingga saat itulah Abu Bakar diberikan julukan As-Siddiq, karena percaya semua yang disampaikan Rasulullah, dan bahkan kalau lebih dari itu beliau mempercayainya 100%. Yang kedua adalah kita mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya, yaitu dengan beberapa referensi yang bisa kita baca, bagaimana keutamaan dan juga perintah kita untuk mencintai beliau. Bahwasanya dalam hadis dikatakan muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia menjadikan aku sebagai seorang yang lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Menjadikan mahabbatu Rasul ini lebih daripada keluarga kita sendiri, daripada anak ataupun juga orang tua. Dan bagaimana gambaran Rasulullah cinta pada umatnya, ini juga berbanding lurus ya. Kita wajib mencintai Rasulullah, dan Rasul juga lebih cinta kepada kita. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau sangat berat ya, atau merasa sedih kalau kita mendapatkan hal-hal yang berat. Maka disinilah beliau mengharapkan supaya umatnya itu masuk surga semuanya. Permohonannya seperti itu pada Allah, maka Allah mengabulkan dengan diturunkannya Tuhan ayat 5 ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Rasulullah puas apabila umatnya, termasuk kita semua insya Allah, termasuk min ahlil jannah, itu beliau puas. Maka disebutkan ya perintah lain untuk kita selalu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya.
salawat dari Allah adalah rahmat dari Allah Ta'ala, salawat dari malaikat adalah doa-doa kebaikan untuk Rasulnya, dan salawat dari kita adalah doa-doa yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya ketika kita bersalawat kepada beliau, kembalinya kepada kita. Man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan mengembalikan kepada yang bersalawat 10 kali lipat. Apalagi hari Jumat, fa'aksiru alayya minas shalah. Hari Jumat ini kita disuruh memperbanyak salawat pada Rasul, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka salat kalian dilaporkan, disampaikan kepada Rasulullah setiap hari Jumat. Wa inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat posisinya dengan Rasul pada hari kiamat adalah yang paling banyak memberikan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bagaimana para sahabat mencintai dan membela Rasulullah SAW. Mereka mengorbankan harta, nyawa, semuanya untuk Islam, untuk Rasulullah. Ali bin Abi Thalib siap dan menggantikan posisi beliau di rumah beliau pada saat beliau mau hijrah. Padahal taruhannya nyawa ya. Ketika orang-orang Quraisy sudah marah, sudah mengepung rumah dan tidak ada Rasulullah, ini kan taruhannya bisa meninggal. Tapi siap Ali bin Abi Thalib, tidak ada masalah. Abu Bakar juga luar biasa mendampingi beliau dalam perjalanan dan mampir transit di Gua Sur. Beliau tutup seluruh lubang yang di gua itu dengan potongan-potongan kain, dan ada 2 lubang yang tidak ada kain untuk menutup, sehingga ketika mereka masuk, Abu Bakar menutup dengan 2 jempol kakinya. Ternyata ada ular yang menggigit sampai kesakitan Abu Bakar, ditahan karena Rasulullah saat itu duduk di pangkuan Abu Bakar. Beliau khawatir kalau berteriak nanti Rasulullah bangun, dan ternyata ada tetesan air mata jatuh kepada pipi baginda yang mulia. Maka beliau baru bangun, ada apa wahai Abu Bakar? Nah, ternyata digigit ular. Maka Rasulullah mengobati, ya, diusaplah dengan izin Allah, maka sakitnya bisa hilang. Nah, itulah luar biasa kecintaan dan juga wala, loyalitas yang dimiliki Abu Bakar kepada Rasulullah. Jadi itu kisah yang heroik luar biasa. Nah, ini bagaimana pertanyaannya ya kepada kita, sejauh mana kita mencintai dan membela Rasulullah. Kalau pada zaman dahulu beliau secara fisik dibully, dihina secara verbal, ada fenomena sekarang ini akhir zaman orang-orang, sekelompok orang yang melacakan beliau dengan membuat kartun atau dengan mendiskreditkan, dengan memberikan syubhat-syubhat, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Maka sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah, kita wajib untuk membelanya, untuk membela, dan ya Allah pasti menolong tetap ya, tetapi kita sebagai wujud kecintaan kita adalah harus kita bela. Yang berikutnya adalah mengikuti Rasulullah SAW dan mencintainya, mentaatinya. Kita ittiba'uhu, kita mengikutinya. Bagaimana perintah dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum annu fantau. Apa yang diperintahkan, yang dibawa oleh Rasulullah, maka terimalah, laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Jadi disinilah kemudian di antara fungsi sunnah itu adalah menambahkan sesuatu yang belum ada dalam Al-Quran. Ditambahkan ya, misalnya tentang pengharaman binatang buas yang bertaring, yang punya kuku yang tajam untuk mencengkeram, itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kemudian ditambahkan yang dibawa oleh Rasul dan hadisnya sahih, maka kita terima, ya, kita laksanakan. Kemudian yang penjelasan dari yang tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, yang enggan. Qaulu ya Rasulullah, man aba, siapa yang mau, yang tidak mau, yang enggan masuk surga itu? Maka beliau jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat, yang menentangku, dialah orang yang enggan, yang ogah-ogahan, yang tidak mau masuk surga. Kemudian kita meneladani akhlak beliau yang sangat mulia, yang sebenarnya gambarkan tadi ya, tentang bagaimana qudwah hasanah, karena khuluqul Quran adalah
akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Beliau memiliki sifat jujur, rahmah, kasih sayang, yang adil, yang lembut, yang sangat pemberani, kemudian juga tawadhu, yang juga dermawan, pemalu, zuhud, sabar, dan lain-lainnya. Jadi akhlak-akhlak mulia yang ada dalam Al-Quran itu dicontohkan oleh beliau secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kita ragukan lagi bagaimana rahmahnya, sebagaimana di surat Al-Imran 159 ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, sekaligus rahmat sekaligus kelembutannya, karena dengan rahmat Allah lah engkau memiliki sifat lembut kepada mereka. Walau kunta faddan waridul qalbi lan faddu min haulik, seandainya engkau keras kasar hatinya maka mereka akan lari dari dakwah. Ini diturunkan terkait dengan beliau yang punya tetangga seorang Yahudi. Ya, waktu menyakiti beliau tadi saat tetangga ini sakit, disuruh jenguk, dikasih kurma, maka itu menjadikan si Yahudi memiliki simpati ya, dan juga akhirnya sadar, dan Allah memberikan hidayah kepadanya dan akhirnya masuk Islam. Itulah kelembutan Rasulullah yang luar biasa. Kemudian dari sisi tawaduknya juga luar biasa. Setiap ada momentum apapun, misalnya saat melakukan perjalanan, beliau ikut mendapatkan giliran untuk yang ini yang itu, dan beliau juga pernah mencari kayu bakar untuk dijadikan sebagai bahan masak dan lain-lainnya. Beliau juga seorang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Kemudian beliau juga orang yang zuhud. Beliau kalau mau setiap peperangan mendapatkan ghanimah, khumus ya, al-khumus 1/5, 20% itu adalah jatah beliau. Berapa kali peperangan ya, beliau dalam hidupnya memimpin secara langsung kurang lebih 27 kali. Adapun yang ekspedisi syariah itu 47 kali beliau menyerahkan kepada para sahabat. Artinya setiap momentum peperangan itu yang beliau dapatkan bagiannya banyak, tapi beliau hanya mengambil sedikit saja, ya, seperlunya saja. Itu adalah zuhud. Kemudian berikutnya adalah tentang potensi kekeliruan dalam meneladani Rasulullah. Ada salah faham dalam meneladani, kemudian justru akan berlebihan dalam ibadah. Jadi ini terlalu semangat tetapi tidak pada tempatnya ya, seperti tiga sahabat yang mendengarkan tentang ibadah Rasulullah SAW sehingga mereka seolah-olah nggak ada apa-apanya. Maka yang satu berkomentar, aku akan sholat sepanjang malam, nggak tidur. Yang satu berkomentar, aku akan puasa tiap hari. Yang ketiga berkomentar, aku akan membujang terus, nggak perlu nikah supaya fokus ibadah. Maka ketika komentar-komentar ini didengarkan Rasulullah SAW, beliau langsung memberikan teguran, inni attaqum, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian menceritakan, aku qiyamul lail tapi juga tidur, aku berpuasa tapi juga berbuka, wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah termasuk golongan. Kemudian ada juga fenomena meneladani sepotong-sepotong, tidak kafah, tidak totalitas, hanya yang disukai saja. Mungkin hanya dalam hal tertentu, ya misalnya pakaiannya, atau dalam hal minumannya, dalam hal ibadahnya saja, sementara muamalahnya tidak, nah, misalnya begitu. Jadi semuanya kita mencontoh ya, kalau tadi di awal disebutkan beliau sebagai manusia dan sebagai seorang Rasul, kapan kita bedakan antara posisi beliau sebagai manusia ataupun Rasul ini, maka sebenarnya bedanya tipis. Selama tidak ada revisi, maka selama itu pula kita mencontohnya. Kalau ada revisi baru kita laksanakan yang revisinya tadi ya. Jadi selama tidak ada revisi berarti tidak ada masalah, tidak ada kesalahan di sana. Meneladani hanya bentuk zahir saja, hati dan akhlaknya dilupakan. Jadi misalnya dari sisi akidah saja misalnya ya. Kemudian akhlaknya dilupakan. Akidah luar biasa perhatiannya, tetapi akhlaknya sesama kaum muslimin saja yang tidak semadhab, tidak sepaham, tidak mau ngasih salam misalnya ya,
atau melengos ketika ketemu, nah, tidak mau tersenyum misalnya ya, karena dianggap berbeda ya, dianggap ahlul bid'ah misalnya. Nah ini kan hal-hal yang tidak komplit ya dalam meneladani Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah mendakwakan profil dan ajaran beliau. Jadi sebagaimana perintah Allah di surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah ala basirah, ala ilmin wa yakin. Aku berdakwah kepada Allah dengan ilmu dan keyakinan. Ana, nah, siapa? Yaitu beliau Rasulullah wa man ittaba'ani, dan juga orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, maka kita lanjutkan tugas utamanya adalah dakwah. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang, ya, tidak mewariskan real. Innama warasul ilm, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhodahu akhoda bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu maka telah mengambil bagian yang banyak, yaitu para ulama ini. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita harus menjadi ulama, menjadi orang-orang yang berilmu tadi. Karena beliau tidak mewariskan finansial, yang diwariskan adalah ilmu. Kita juga harus mengenal beliau, bagaimana dakwahnya, bagaimana pernyataan saat Nabi Waqqas, kunna nu'allima auladana ma ghaziya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhumus surah minal Qur'an. Dulu kami mengajarkan anak-anak kami secara Rasulullah, peperangan-peperangannya juga, sebagaimana kami mengajarkan mereka sebuah surat dalam Al-Quran. Terus didoktrin supaya kisah sirah ini tidak dilupakan oleh generasi. Ibnu Umar pada saat di jalan bertemu anak-anak yang melempari ayam, maka Ibnu Umar mengingatkan mereka, siapa tadi yang melakukan ini? Mereka pun berpencaran, lalu Ibnu Umar menasihati, sesungguhnya Rasulullah melarang untuk menyakiti binatang, menyakiti hewan. Nah, Abdullah bin Umar ini dikenal sahabat yang sangat serius ya dalam mencontoh Rasulullah. Beliau ya terkesan agak saklek, tapi itulah luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah kurang lebih kaitannya dengan masalah tuntutan ya, 4 tuntutan kita mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan beliau sebagai qudwah, yaitu kita mengimaninya, kemudian kita takzim ya, kita cinta kepadanya, kita agungkan, kemudian kita ikuti dan kita dakwahkan risalah beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.